Cek cek cek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah hari ini ketemu lagi sama Bapak di pelajaran matematika, dan hari ini kita akan belajar tentang rasio atau perbandingan. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep rasio dan juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyederhanakan rasio dengan menggunakan faktorisasi prima. Yang terakhir adalah menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Kompetensi awal yang harus kalian kuasai adalah faktorisasi prima, konsep KPK dan EPB, dan juga persamaan linear satu variabel. Namun untuk ini kita skip aja dulu ya. Kita lihat dari kompetensi awalnya. Kata kuncinya adalah rasio, perbandingan, skala, rasio ekuivalen, proporsi, persen, dan juga pecahan. Kita banyak dalam menggunakan konsep rasio pada kehidupan sehari-hari ya. Kita kliknya. Lanjut aja. Contohnya nih, pada peta, yaitu ada resolusi layar ya, ukuran kertas, jenis coklat ya. Pernah kan? Nah, pernah dengar kan? Ya. Nah, bersama dengan temanmu, coba cari informasi di internet. Dapatkah kamu menemukan kesamaan dari keempat kasus tersebut? Dapat 3. Nah, kalau dapat berarti itu konsep tersebut adalah menggunakan konsep rasio atau perbandingan. Nah, apa sih itu rasio atau perbandingan? Nah, rasio atau perbandingan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai yang lain. Setiap nilai yang dibandingkan harus merupakan besaran yang sama. Misalnya besaran massa, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Selain besaran yang sejenis, satuan dari nilai yang dibandingkan mesti sama. Ya. Menyatakan rasio. Nah, ya. Itu dalam bentuk tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah 2 atau lebih bilangan dapat dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh 2.3. Nah, di sini dinyatakan adalah, kalau dinyatakan ini adalah 2:3 ya. Yang kedua adalah sebagai pecahan. Contoh 2/3. Yang terakhir dalam kalimat, contohnya 2/3 ya. Coba lihat bentuknya. Nih. Bentuk rasio berikut ini ya. Ada terigu 140 gram, air 70 gram, garam 1/2 sendok teh. Untuk 20 pieces kulit siomay. Ya. Ini tuh untuk resepnya, untuk resep 20 pieces kulit siomay per 20 pieces kulit siomay. Kalau misalnya pengen buatnya 100 pieces, berarti tinggal dikalikan berapa, 5 ya. 20 100 per 20 sama dengan 5 kali lipat. Nah, berapakah rasio antara terigu dengan air pada resep tersebut? Nah, jawab ya. Rasio antara terigu dengan air adalah 140/70. Kalau ditulis dalam bentuk sederhananya, paling sederhana adalah 2/1 ya. Yang seterusnya adalah menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio. Kita dapat menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio, terutama bilangan yang bernilai besar. Caranya itu adalah mencari FPB atau faktor persatuan terbesar dari nilai-nilai yang dapat dibagi. Ya. Mohon maaf ada gangguan ya. Jadi kita dapat menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio, terutama untuk bilangan yang bernilai besar. Caranya itu dengan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari nilai-nilai yang dibandingkan, ya. Nah, contoh, sederhanakan perbandingan berikut menggunakan faktorisasi prima, 48/72. Nah, penyelesaiannya buatlah pohon faktor. Kalau saya pribadi ini menggunakan sekedang biar cepat ya. Yang kedua tidak, kalau biar cara cepat yang menggunakan teknik sekedang anak tangga. Ya.
Nah, kita lihat ya. Oh, buat dapat faktor dari kedua bilangan tersebut sebagai ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Dari pengalaman faktor sana kita dapatkan faktorisasi prima. Kita lihat aja dulu lah. Bilangan pembaginya ada berapa aja? Dua. Ada berapa aja? 2 dan T, 3. Kita lihat samakan aja. Ada berapa di sini yang keduanya kita saring bagi menjadi banyaknya. Ya. Ada berapa banyak? Di sini ada berapa angka duanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3 ya. Berarti kita tandain buletin. Kalau ada buletin. Ini buletin. Kita mendapatkan berapa? Duanya ada sebanyak 3 kali. Yaitu kalau 2 kali 2 berapa? 4. Dikalikan 2 adalah 8. Ada bilangan pembagi yang lainnya yang sama nggak? Ada angka 3. Ada berapa angka 3-nya? Yang sama di kedua pohon faktor. Ada berapa? 1. Ya, tadi kita jumlahkan 8 ya, tinggal dikalikan 3. Ada berapa? FPB-nya jadi berapa? 24. Jadi si 48 dan 72 ini dibagi 24 masing-masing. Jadi sama dengan 2/3 ya. Lanjut. Waktunya diskusi. Nah, aku sengaja menumpangkan lebih banyak banyak air ke dalam adonan sehingga totalnya menjadi 80 gram. Nah, berapa gram terigu yang harus aku gunakan agar adonan tetap konsisten? Nah, kalau sudah bandingnya 2/3, berapa agar tetap konsisten? Itu kalau nah. Jadi berapa? Sehingga adonannya menjadi 80 gram. Berarti tambahkan 10 gram. Ya. Menambah 10 gram. Nah, berarti 10 gram air itu harus berapa gram? Agar adonan yang harus ditambahkan. Berarti kita selisihkan. Ini kan ini adalah berat air kan ya. Airnya itu nambah jadi 80. Berarti menambah berapa gram? 10 gram. Berarti berapa adonan terigu yang harus ditambahkan agar tetap konsisten? Kita menggunakan perbandingan 2/3 kan? Ya. Nah. Berapa? Perbandingannya 1/2. Berarti kita harus menambahkan berapa? Ya, 20 gram terigu. Tinggal kalikan aja. 2/1 dikalikan 10 gram, berarti 20 gram. Ya. Nah, ada rasio ekuivalen. Rasio ekuivalen adalah ada dua jenis rasio, rasio ekuivalen dan juga rasio berbalik nilai. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada konsep dan penyelesaian masalah berkaitan dengan rasio ekuivalen atau perbandingan senilai. Ya, rasio ekuivalen adalah perbandingan yang apabila salah satu nilai besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lain pun semakin besar. Begitupun dengan sebaliknya, kalau nilainya semakin kecil, maka besarannya pun juga semakin kecil. Contoh, dari permasalahan yang diskusi sebelumnya, kita dapat membuat tabel berikut. Ya. Nah, 180, air 70, X ini masih belum diketahui, ini 80 gram.
Ya. Berdasarkan parameter berikut, kita dapat menyusun proporsi 140 per X sama dengan 70 per 80. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita mendapatkan dikalikan silang. Ini kali ini. 70X sama dengan 80.140. X sama dengan 80.140 per 70. Maka X-nya 80 kali 2. Oh, 80 kali 140, sorry. Ya. Jadi kita sederhanakan, Jadi 80 kali 2 sama dengan X-nya 160. Jadi agar adonan kulit siomay tetap konsisten, maka untuk 80 gram air diperlukan 160 terigu. Ya. Jadi, dari tadinya 140, ya, harus ditambahkan lagi sebanyak 20 gram. Ya. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan aktivitas ini ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertemuan yang hari ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end dulu.